Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada mata kuliah Pancasila, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Anggun Claudia dengan NIM A1071241024. Saya Andriani Aulia Putri Singarani dengan NIM H1071241022. Saya Misbahul Khoir dengan NIM H1071241027. Saya Lisa Begintan dengan NIM H1071241026. Saya Rini Gaujana dengan NIM H1071241025. Saya Siti Bestari Fesi dengan NIM H1071241023. Pancasila sebagai dasar negara telah terancam oleh arus moral politik yang meluas. Kasus seperti korupsi dan penyelewengan kekuasaan melanggar keadilan sosial. Politik uang dan oligarki merusak prinsip kedaulatan rakyat. Sementara diskriminasi SARA, intoleransi, dan penyebaran hoax mengancam persatuan bangsa. Rangkaian tindakan ini menunjukkan kegagalan serius dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga mendesak dilakukannya upaya serius untuk menegakkan kembali etika politik dengan menjaga integritas negara dan mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, yang selanjutnya itu adalah korupsi. Nah, apa sih itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pemerintah dan masyarakat tentunya. Nah, penyebabnya itu beragam loh, mulai dari lemahnya penegakan hukum, lalu budaya nepotisme, gaji rendah, birokrasi yang tidak transparan, hingga mentalitas pejabat yang serakah. Apa sih dampak dari korupsi? Korupsi ini dampaknya sangat besar loh. Yang pertama, negara bisa rugi triliunan rupiah. Dana untuk pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur itu bisa hilang loh akibat dari korupsi ini. Akibatnya apa ya? Jadi akibatnya itu yang pertama, pelayanan publik bisa menurun, kesenjangan sosial melebar, dan masyarakat tentunya bakalan kehilangan nih kepercayaannya kepada pemerintah. Nah, selanjutnya kita akan nyebutin contohnya lagi nih. Contohnya yang udah pernah terjadi di Indonesia itu yang pertama itu ada kasus EKTP di tahun 2011 sampai 2014. Yang kedua itu ada kasus COVID-19 di tahun 2020. Jadi ini kita belajar bahwa korupsi bukan hanya merusak keuangan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat. Sehingga harus kita secara bersama. Seperti yang kita tahu bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir, apakah semua praktik politik di Indonesia sudah sesuai dengan nilai luhur Pancasila itu sendiri? Sayangnya, hal itu belum terjadi sempurna. Dalam pemilu, kita sering menghadapi satu fenomena yang bertentangan, yaitu politik uang. Apa sih itu politik uang? Sederhananya, politik uang adalah praktik memberikan atau menerima imbalan materi seperti uang, barang, atau janji agar pemilih menjatuhkan pilihannya pada calon tertentu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Penyebabnya itu beragam, mulai dari tingginya biaya politik, kurangnya pendidikan politik di masyarakat, hingga kemiskinan yang membuat sebagian orang rentan terhadap tawaran ini. Hal tersebut jelas tidak mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dampaknya sangat serius. Politik uang dapat merusak demokrasi kita. Ini menciptakan pemimpin yang tidak berkualitas, karena yang terpilih bukanlah yang terbaik, melainkan yang paling banyak uangnya. Selain itu, praktik ini juga melahirkan korupsi. Setelah pemimpin terpilih, para politisi cenderung mencari cara untuk balik modal dari biaya kampanye yang sudah mereka keluarkan. Kasus politik uang seringkali terjadi di berbagai tingkat, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum legislatif dan presiden. Salah satu kasus yang pernah terungkap adalah kasus suap dalam pemilihan anggota DPR di beberapa daerah, di mana para caleg memberikan uang saku pada pemilih. Ini adalah pukulan yang telak bagi keadilan. Mari kita lawan praktek ini dengan menjadi pemilih cerdas yang menolak politik uang, demi terwujudnya demokrasi yang benar-benar berlandaskan Pancasila. Indonesia didirikan atas dasar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan keadilan. Namun, sering kita jumpai wajah yang bertolak belakang terhadap SARA dan intoleransi. Di mana SARA merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap suku,
agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan intoleransi merupakan sikap yang tidak menghargai keberagaman, yang jelas melanggar nilai persatuan Indonesia yang merupakan sila ketiga dan keadilan sosial yang merupakan sila kelima. Hal ini bisa terjadi karena adanya perpecahan seperti penyebaran hoak dan ujaran kebencian yang mengakibat perpecahan antar bangsa. Ada pun kasus nyata seperti kerusuhan sosial yang pernah terjadi pada bulan Mei 1998 dan penutupan rumah ibadah. Nah, maka dari itu kita harus menolak politik yang memecah belah nilai-nilai dasar Pancasila dan menjaga keberagaman sebagai kekuatan. Marilah kita jaga Pancasila dan tolak diskriminasi. Selanjutnya ada oligarki politik. Oligarki politik adalah bentuk pemerintah atau kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kontrol politik dan ekonomi yang besar. Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani yang berarti memerintah oleh sedikit orang. Dalam oligarki politik, kekuasaan terpusat pada minoritas elit yang menjalankan pemerintah demi keuntungan mereka. Lalu, penyebab oligarki politik adanya konsentrasi kekayaan di tangan segelintir elit yang memungkinkan mereka mendominasikan kebijakan politik dan ekonomi. Lalu ada sistem pendanaan politik yang tidak transparan dan manipulasi proses rekrutmen politik oleh elit tertentu. Lalu ada dampak oligarki politik, menghilangkan hak partisipasi warga negara dalam proses politik sehingga rakyat biasa kehilang korupsi, nepotisme, dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Lalu ada contoh nyata oligarki politik adalah dominasi kelompok elit dalam partai politik dan pemerintah seperti pengaruh segelintir keluarga dan konglomerat yang mengendalikan kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Pancasila sebagai dasar negara yang mengajarkan keadilan dan persatuan. Namun masih ada praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai leluhur ini. Penyelewenangan kekuasaan adalah tindakan pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau golongan, melanggar sila kedua dan kelima, yaitu tentang kemanusiaan dan keadilan sosial. Penyebab utamanya lemahnya pengawasan dan budaya korupsi dan check and balance yang tak efektif. Mentalitas penguasaan yang menganggap jabatan sebagai kesempatan mencari keuntungan. Dampaknya, kepentingan sosial melebar, kepercayaan rakyat menurun, pembangunan terhambat, dan hancurnya tatanan moral bangsa. Contoh nyata kasus korupsi APBD di berbagai provinsi, penggandaan barang dan jasa daerah, penyalahgunaan dana alokasi kasus, dan berbagai kasus suap di daerah yang mencoreng martabat bangsa. Mari kita kawal demokrasi menjadi warga negara yang kritis dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir ada penyebaran hoax dan propaganda politik. Apa sih maksudnya hoax? Hoax adalah berita bohong yang sengaja dibuat, sedangkan propaganda politik upaya untuk memengaruhi opini publik dengan informasi yang berlebihan atau dipelintir. Penyebab utamanya antara lain rendahnya literasi digital masyarakat dan kepentingan politik yang menjatuhkan lawan. Dampaknya cukup serius, masyarakat jadi terpecah dan muncul kebencian antar kelompok. Di Indonesia sendiri, kita pernah melihat kasus penyebaran hoax besar-besaran saat pemilu 2019, mulai dari isu kebangkitan PKI hingga tuduhan palsu terhadap calon tertentu. Hal ini jelas bertentangan dengan Pancasila, terutama sila ketiga Persatuan Indonesia dan sila keempat yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi, mari kita lebih kritis, jangan mudah percaya, dan selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!